Dari hati saya yang paling dalam saya ngomong, saya ini cinta NKRI, saya ini cinta Republik ini. Saya pengen kita tuh jujur, mengelola Papua itu harus dengan hati yang bersih dan jujur. Cadangan emas di Grasberg adalah cadangan emas terbesar di muka bumi dan telah dinikmati sepenuhnya oleh Freeport-McMoRan dan telah mengeruk emas perak tambang kita sampai detik ini, sampai sekarang ini. Freeport sekarang ini mayoritas sudah milik Indonesia, bukan milik perusahaan Amerika lagi. Karena sebelumnya kita hanya diberi 9,3%. Hari ini kita harus jujur, saya secara pribadi, saya ini pendukung berat Pak Presiden Jokowi. Saya sangat mengapresiasi, kita orang Papua sangat menghormati beliau, mengapresiasi beliau luar biasa. Kebetulan sekali saudaraku, dari waktu ke waktu memang ada kegagalan barisan diplomatik kita. 3 tahun kami negosiasi, sangat alot sekali, dan kita sekarang sudah memegang mayoritas 51%. Memang Papua itu luar biasa, amat sangat kaya. Jadi kalau sampai lepas dari Republik kita ini, ya kita akan, ya saya nggak tahu, ya akan pincang. Ya. Selama Republik ini berdiri, cuma Jokowi, cuma Presiden Jokowi yang datang berulang kali ke Papua dan membuat pembangunan yang sangat konkret, bagaimana membangun infrastruktur jalan dan sebagainya. Terus kalian, jadi memang Papua ini amat sangat penting buat kita. Kalau kita benar-benar mau menjadikan Papua ini menjadi Indonesia, kita harus jujur sudah, stop baku tipu gitu. Saya bukan bahasa Papua, harus secara jujur datang dengan hati yang bersih untuk bangun Papua. Karena pertama kalau membangun Papua itu harus orang punya hati. Karena kalau tidak punya hati susah gitu loh. Saya dulu nggak mau ke Freeport karena itu bukan milik kita, tetapi sekarang saya ke Freeport karena jelas itu sudah menjadi milik BUMN kita, artinya milik pemerintah Indonesia. Dan juga yang saya senang waktu ke sana saya cek ini karyawannya, saya dengar banyak yang boleh enggak Pak, sekarang 98% itu adalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tambang Freeport di Papua ya. Ya, kalau bicara soal Freeport, kita semua pasti panas hati ya. Bagaimana mungkin tambang emas terbesar di dunia nomor 6 jatuh ke tangan asing ya. Padahal itu secara murni adalah wilayah teritorial dari Indonesia ya. Terlepas bagaimana bisa jatuh ke tangan asing itu tidaklah penting ya. Yang terpenting bagaimana cara kita mengambil alih perusahaan itu kembali ya. Dan alhamdulillahnya di tangan Pak Presiden Joko Widodo, tambang emas itu pun berhasil diambil alih ya oleh Jokowi dengan menguasai sebesar 52% saham. Dan dikatakan Pak Jokowi terbaru ini akan bertambah lagi 10% ya, yang berarti Indonesia akan menguasai 62% dari tambang tersebut ya. Dan semoga saja di waktu yang akan mendatang kedepannya bisa menguasai sepenuhnya ya. Oke, dan di sini saya akan membagikan pernyataan dari Pak Jokowi bagaimana dia merebut kembali Freeport yang dikatakannya begitu alot dan sangat mengerikan ya. Ya, tanpa lama-lama mari kita sama-sama simak video berikut ini. Mengapa banyak sekali pihak asing yang selalu ingin mencampur tangani masa depan Papua? Oleh karena memang Papua itu amat sangat kaya raya. Saya cerita sedikit mengenai Freeport. Karena dalam pengambil alihan Freeport menuju sekarang 51% dari semula 9% itu memerlukan waktu 3,5 tahun. Dan kita bekerja diam-diam. Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih. Dan sebentar lagi, insya Allah dalam bulan-bulan depan ini, kita akan tambah lagi menjadi 10%, menjadi 61%. Dan kalau sudah 61%, perkiraan keuntungan yang ada di Freeport itu 70-80% itu kan masuk ke kas negara kita. Baik dalam bentuk royalti, BPH badan, BPH karyawan, dalam bentuk biaya ekspor, biaya keluar, semuanya kalau kita kumpulkan akan berada pada jumlah yang sangat besar. Dan sekali lagi,
Kalau kita berbicara Freeport, itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Sudah menjadi milik kita. Dan itu pengambil aliannya, saya buka sedikit, pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika. Kita bayar ke Freeport. Dalam 4 tahun pasti akan sudah lunas. Insya Allah tahun ini sudah lunas. Dan harganya sekarang sudah 4 kali lipat dari harga waktu kita beli. Karena harga tembaga dunia sekarang naik begitu sangat drastis. Artinya kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas. Karena kondisi goncangan ekonomi saat itu. Meskipun juga saya banyak ditakut-takuti saat itu, waktu proses pengambil alihan, Pak hati-hati, Papua bisa bergolak. Besoknya ada lagi, Pak hati-hati, Papua bisa lepas dari Indonesia. Besoknya lagi memberitahu, Pak hati-hati, Indonesia akan bergejolak kalau Freeport diambil oleh negara. Tapi pengambil alihan itu tidak dengan kekuatan power negara kok. Dengan cara-cara bisnis. Hari ini kita harus jujur, saya secara pribadi, saya ini pendukung berat Pak Presiden Jokowi. Saya sangat mengapresiasi, kita orang Papua sangat menghormati beliau, mengapresiasi beliau luar biasa. Selama Republik ini berdiri, cuma Presiden Jokowi yang datang berulang kali ke Papua dan membuat pembangunan yang sangat konkret, bagaimana membangun infrastruktur jalan dan sebagainya. Kalau kita benar-benar mau menjadikan Papua ini menjadi Indonesia, kita harus jujur sudah, stop baku tipu gitu. Saya pakai bahasa Papua, harus secara jujur datang dengan hati yang bersih untuk bangun Papua. Karena pertama kalau bangun Papua itu harus orang punya hati. Karena kalau tidak punya hati susah gitu.